Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Tema minggu ini, percaya walau tidak melihat, terambil dalam kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Berpakaian yang rapi, duduk yang rapi, siapkan hati dan pikirannya. Kita memulai ibadah kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Putri dan Kak Tere. Nah, kakak sapa dulu ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes. Belum pada semangat Kak, belum bangun ini kayaknya. Harus pakai gerakan ya. Sekali lagi kakak sapa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, Saudaranya. kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku,
Anak-anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bila kami hanya melihat ke dalam diri kami sama sekali tidak layak berdiri di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau layakkan dan kuruskan untuk memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami menyadari, jika Engkau tidak menyertai kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan di hati-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan tinggal di dalam firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita senam ayat dulu ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dibuat gerakannya ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita bernyanyi Markas Iblis. Markas iblis ku hancurkan, salib Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Lompat yang tinggi. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi ya. Markas iblis ku hancurkan, salib Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan, Yesaya, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan, Yesaya, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita bernyanyi, saya bukan pasukan berjalan.
bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Syakrak ke saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulang sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat. Kemarin kan sudah hukum Taurat yang ke-10. Sekarang kita mendengarkan hukum Taurat yang pertama. Ikuti kakak ya. Hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain di hadapanku. Oke, semoga dihafal. Shalom. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Walau ku tak dapat melihat. Dapat aku miliki di dalam hidupku
Anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya mempersiapkan Alkitab masing-masing. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami dapat memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Sebentar Tuhan, dalam persekutuan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami agar kami mampu mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan yang Maha Kuasa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom anak sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Amang yakin dengan penuh pengharapan juga semua anak sekolah minggu dalam keadaan sehat ya. Sehat selalu dalam penyertaan perlindungan Tuhan bersama dengan orang tua di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Dibuka Alkitabnya. Kita akan baca yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 19 hingga ayat 27. Keluaran pasal 18 ayat 19 hingga ayat 27. Kita bersama-sama membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi
dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landasan khotbah dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Anak sekolah minggu sekalian, sebagai topiknya adalah berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan. Kalau dikatakan berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan, ini menggambarkan sikap seorang yang sedang berdoa, ya, seorang yang sedang berdoa kepada Tuhan. Semua anak sekolah minggu ketika bangun pagi tadi semuanya berdoa enggak? Siapa yang berdoa? Ketika bangun tidur langsung berdoa sebelum mengerjakan yang lain, sebelum dia cuci muka, sebelum mandi. Siapa yang berdoa? Ayo angkat tangannya. Ya, Amang yakin semua anak sekolah minggu GKP Tanjung Piayu, anak-anak yang baik ya, anak-anak yang rajin, takut akan Tuhan, dan selalu berdoa dalam setiap kehidupannya ya. Bangun tidur berdoa, mau makan juga berdoa, mau berangkat ke sekolah atau sedang belajar di rumah saat ini juga berdoa, nanti juga mau tidur juga berdoa. Karena doa merupakan napas hidup orang yang percaya. Ya, kita semua harus ketahui itu ya. Apakah yang kita mohonkan pada saat kita berdoa? Apa yang kalian mohonkan kepada Tuhan? Apa yang kalian minta kepada Tuhan pada saat kalian berdoa? Mungkin ada yang minta diberikan kesehatan ya. Tuhan berikan kesehatan kepada saya. Tuhan berikan kesehatan panjang umur kepada kami semua. Kepada bapak, mama, abang, kakak, adik-adik dan semuanya ya. Diberikan kebenaran, hikmat, berkat Tuhan. Itu merupakan hal yang wajar kita minta dari Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan rancangannya. Firman Tuhan pada hari ini mengisahkan tentang kehidupan pelayanan Musa. Masih ingatkan bagaimana kisah Musa? Ya. Musa itu merupakan hamba Allah ya, yang ditentukan oleh Tuhan Allah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Namun dalam proses perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka harus melewati padang gurun dalam jangka waktu 40 tahun lamanya. Cukup lama ya, 40 tahun waktu yang sangat lama. Apa yang mereka lakukan selama 40 tahun? Selama 40 tahun dalam perjalanan, banyak hal yang harus mereka lalui. Dan Musa sebagai pemimpin yang Tuhan pilih, membimbing mereka agar semakin dekat kepada Allah. Dalam perikop ini, hukum Taurat belum diberikan Allah kepada bangsa Israel. Jadi Musa masih memberikan secara langsung ketentuan atau firman Tuhan kepada bangsa itu agar mereka menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun Musa bekerja sendiri. Musa bekerja sendiri. Ia memimpin bangsa itu, mengadili bangsa itu, menuntun bangsa itu sendiri. Tidak ada kawannya untuk bertukar pikiran. Kemudian datanglah Yitro. Siapa Yitro ini? Yitro adalah mertua dari Musa. Ia mengingatkan Musa agar memilih orang-orang yang cakap, orang-orang yang mampu, orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam memimpin bangsa itu ke jalan yang benar. Menjadi perwakilan Musa, mereka menjadi hakim-hakim, mengadili perkara-perkara yang dihadapi oleh orang Israel. Karena pada saat itu jumlah orang Israel ada 600.000 orang lebih. Laki-laki, itu masih laki-laki, belum dihitung perempuan, belum dihitung anak-anak. Jadi lebih ya, sangat banyak sekali. Banyak hal yang harus dihadapi Musa. Tapi dia harus menghadapinya sendiri.
Tapi Yitro mengingatkan, pilihlah orang yang cakap, yang mampu untuk itu, yang percaya dan taat kepada firman Tuhan, menjadi pemimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Itulah tugasnya, menjadi pemimpin atas 1000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Perkara-perkara atau masalah yang besar itu diserahkan kepada Musa. Tapi perkara atau masalah yang kecil, para hakim itulah yang akan menyelesaikannya. Artinya menjadi terbantulah pekerjaan Musa. Yang berat tadi dipikul sendiri, ketika sudah ada kawannya bertukar pikiran, ia menjadi merasa ringan. Itulah tuntunan atau nasihat dari Yitro. Dan Musa mendengarkan itu. Ia memilih orang-orang yang cakap untuk itu, yang terdidik, yang pintar, takut akan Tuhan, menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan atas semuanya itu, Musa pun merasa lebih nyaman dalam memimpin umat Israel. Anak sekolah minggu sekalian, apakah yang boleh kita simak dari teks khotbah ini? Cukup panjang tadi ya, dari ayat 19 sampai ayat 27. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang-orang yang mau mendengarkan nasihat orang tua kita. Ya, anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang hormat, patuh kepada orang tua dengan jalan mendengarkan nasihatnya. Sama seperti Musa mendengarkan nasihat bapa mertuanya, Yitro, seperti itulah anak sekolah minggu ya, mendengarkan nasihat bapa mama di rumah. Apa nasihatnya? Ayo, apa nasihat bapak mama sama kalian? Jangan malas ya. Rajin beribadah, rajin ya mengikuti ibadah online di rumah, ya kan? Walaupun masih belajar di rumah, tapi harus rajin juga, tidak boleh bermalas-malasan. Apalagi jangan main game online, ya kan? Anak sekolah minggu jangan jadi main game online terus, nggak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Pergunakan waktu dengan sebaik mungkin, ya. Apalagi jangan malas makan. Apalagi banyak lagi ya nasihat-nasihat daripada orang tua kita, supaya bagaimana? Supaya anak-anak sekalian menjadi anak yang lebih pintar, lebih baik, dan tentunya disayang oleh kedua orang tua kita. Demikian Musa menghormati Yitro. Masih ingat apa hukum yang kelima? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu dia. Hormatilah ayah dan ibumu. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah mendengarkan nasihat orang tua. Karena nasihat orang tua akan membimbing anak-anak sekalian menjadi anak yang baik. Yang berikut dari firman Tuhan ini adalah kita diajarkan menjadi orang-orang yang mau bekerja sama. Walaupun kita merasa sanggup mengerjakan semuanya, tapi firman Tuhan mengajarkan kita harus mau bekerja sama dengan orang lain. Musa seorang pemimpin yang hebat juga mau bekerja sama dengan orang-orang Israel yang lain. Sehingga dia menjadi merasa nyaman, lebih ringan mengerjakan pekerjaannya. Kalian juga seperti itu di rumah. Bisa berbagi tugas, ya kan? Ketika sudah bangun dari tempat tidur, berbagi tugaslah dengan abang, kakak, adik-adiknya. Ada yang bersihkan tempat tidur, ada yang menyapu rumah, ada yang cuci piring, ada yang bersihkan halaman, ya, bergotong royong seperti itu ya. Kalau selama ini gotong royong di sekolah, sekarang gotong royong di rumah. Itu merupakan bimbingan supaya menjadi anak yang mau bekerja sama. Kita harus mau mengerjakannya. Ingat apa kata peribahasa, kalau masih ingat ya. Berat
sama dipikul, ringan sama dicincing. Harus sama-sama menanggungnya, bekerja sama supaya sama-sama nyaman juga. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, sesuai dengan tema dalam pertemuan kita hari ini, bagaimana umat Israel menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Musa. Demikianlah kita anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu. Apa permohonanmu? Apa keluhanmu? Apa yang kalian minta? Sampaikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik bagimu. Karena itu datanglah kepada Tuhan, berdoa kepadanya, yakinlah. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Dan juga firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi datanglah bermohon kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan doamu, memberikan yang terbaik kepadamu. Berdiri dan bermohonlah di hadapan Tuhan dengan cara yang benar. Pendeta sangat bangga dengan anak sekolah minggu jika mereka mau rajin beribadah walaupun di masa-masa pandemi gini. Minggu yang lewat, abang kakak guru sekolah minggunya sudah memberikan kuis ya. Banyak yang sudah memberikan responnya. Abang harap juga di minggu-minggu ini dan minggu seterusnya, ketika abang kakak kalian memberikan kuis di ibadah sekolah minggu, semuanya aktif ya. Silahkan berikan komentarnya, berikan jawabannya, nanti hadiahnya akan diberikan ya. Walaupun hadiahnya sederhana, tapi itu cukup untuk menyemangati kalian. Semua harus berlomba ya, berlomba mengikuti ibadah sekolah minggu, berlomba juga untuk menjawab kuis-kuis sekolah minggu sebagai bagian daripada peribadahan kita pada saat ini. Tujuannya bagaimana? Supaya semakin rajin dan semakin taat kepada Tuhan. Jadi itulah yang boleh Amang sampaikan pada hari Minggu ini. Tetap semangat, sukacita, jaga kesehatan, rajin berdoa, rajin belajar, taat kepada orang tua. Tuhan Yesus menyertai dan berkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Firman-Mu telah kami dengarkan pada hari ini, mengingatkan kami, para anak-anak sekolah minggu, agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, setia kepadamu, mau bekerja sama dengan orang lain, dan juga mendengarkan nasihat orang tua kami. Tuntunlah ya Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tuanya. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi terang dan pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Hai adik-adik, Sekarang tiba saatnya kita kuis. Oke, sebelumnya kakak mengucapkan selamat kepada adik-adik yang memenangkan kuis kemarin, yaitu yang pertama Sastri Manulang, kedua itu ada Morgan Butar-Butar, yang ketiga Zevanya Simbolon, yang keempat itu ada Alvaro Purba, dan yang terakhir Okta Sihotang. Oke, sekarang kakak mau bilang dulu sebelumnya, adik-adik harus lebih semangat ya dalam menjawab-jawab kuis. Oke, kak mulai kuis pertama. Oke, sekarang kita masuk ke kuis yang pertama ya. Siapakah yang memimpin umat Israel? Diulangi kak. Kakak ulangin ya. Siapakah yang memimpin umat Israel? Oke, yang kedua, siapakah Yitro dalam nats khotbah kita minggu ini? Kakak ulangi, siapakah Yitro dalam nats khotbah kita minggu ini? Yang ketiga kak. Nah, soal yang ketiga itu sebutkan 3 apa yang diajarkan dalam khotbah kitab minggu ini. Ulangi kak. Yang terakhir, sebutkan 3 apa yang diajarkan dalam khotbah minggu ini.
Oke, adik-adik, semoga kuisnya bisa terjawab. Kalau kalian mendengarkan khotbah, pasti kalian bisa menjawabnya dengan benar. Terima kasih dan shalom. Nah adik-adik, tadi kan udah ada kuis. Nah sekarang kakak mau kasih tahu ayat hafalan kita buat minggu ini, yaitu Yohanes 20 ayat 29b. Kakak bacain ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Dihafal ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kita bernyanyi Dison Adong Hubungan Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan. Mazmur pasal 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendoakan persembahan. Semuanya bangkit berdiri. Kita tenangkan hati dan pikiran, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama memohonkan di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalian punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu, tetap semangat dan rajin beribadah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.